saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau. Yang saya muliakan Gus Abdurrahman bin Yai Arifin bin Ali bin Hasan, mata'allah biduli hayati. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu majlis yang insya Allah penuh keberkahan, yang insya Allah penuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis sholawat, majlis untuk menambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa malih pada zaman saat ini banyak sekali fitnah di mana-mana, banyak sekali adu domba di mana-mana. Yang Habib diadu domba ambek kiai, ulama diadu domba ambek kiai. Ini maka apa? Maka supaya kita jauh dari fitnah, supaya kita jauh dari apa? Dari musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kumpul seperti pada saat ini, kita bersolawat bareng, kita ngaji bareng, kita berzikir bareng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kula lan jenengan sakniki dikumpulkan bersama para habaib. Mereka ini adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah, ahlu baiti kasafinatin Nuh. Anak cucuku ini seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha najah, wa man taraka gharaqa wa ghawa. Barang siapa yang ikut kepada ahli bait, ikut kepada Habib, ikut kepada kiai, para ulama, insya Allah kita akan selamat. Kita akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tapi barang siapa dan berpaling dari kapal Nabi Nuh, maka apa? Maka dia akan tenggelam, dia akan tidak selamat di dunia dan akhirat. Singgarai ati puniki loro ati. Niki duduk wonge sing kecemplung, tapi malah sing duwe kapal niki lho kecemplung. Saya dengar kabar orang-orang di sana niku napa mengatakan coret nama saya dari ahli bait, coret nama saya dari Rohiko. Lho niki berarti napa niki nentang Kanjeng Nabi. Berarti napa? Berarti ngaku aku duduk keturunannya Kanjeng Nabi. Wis diakoni dari keturunannya Kanjeng Nabi, malah napa? Ditolak. Padahal jenengan iki Pak, lek kabeh mlebu swarga niku ndak perlu napa? Ndak perlu kita harus ngaku keturunan Kanjeng Nabi. Dawuhne Kanjeng Nabi napa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku niki pasti mlebu swarga. Jenengan niki calon-calon penghuni surga. Ndak perlu ngaku Habib. Nah niki mesti Habib malah metu ke Habib. Itulah repot. Maka apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku niki bakal mlebu swarga. Ilaman aba, kecuali orang yang menolak surga.
Sinten wong sing nolak swarga? Wa may yaba ya Rasulullah, para sahabat iku takon, sapa sing nolak swarga niki wae Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh napa? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sapa sing taat kepadaku, siapa yang cinta kepadaku, maka napa? Dialah orang-orang penghuni surga. Dan siapa orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah, napa malih jaluk dicorek jenenge teko ahli bait, teko Ba'alawi, maka napa? Dialah orang-orang yang nolak daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka napa? Orang-orang yang seperti ini niku berarti napa? Berarti koncone niku tak tepat. Karena dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah, almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Jadi lek teman, lek kanca itu sing tepat. Lek jenengan derek kanca ndak tepat, maka napa bakal dadi ndak tepat. Jadi agama kita ini jadi baik ataupun jelek tergantung teman. Man asyara asyrafan asyara musyarrafan wa mu'asyarati andzalin ghairu musyarrafin. Barang siapa yang hidupnya bersama orang-orang yang mulia, yang selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah, yang selalu berzikir kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'asyarati andalin ghairu musyarrafin, tetapi kalau misalkan dia temannya orang yang tidak mulia, lek koncone niku orang yang tukang maksiat, orang yang suka ngadu domba, orang yang suka fitnah, mulutnya selalu mencaci maki orang, maka ghairu musyarrafin, dia tidak akan mulia di dunia, apalagi mulia di akhirat. Jadi tergantung pada ini. Maka alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid. Bulan kelahiran seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kalau bukan karena kamu wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan matahari. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan bulan. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah pun tidak akan menciptakan Nabi Adam. Lek Nabi Adam tak ciptakan di Gusti Allah, jadi nanti kita bakal ono di dunia. Itu berarti berkati sinten, berkati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ojo koncoan bersinate. Ojo koncoan, jangan berteman dengan orang-orang yang tidak benar. Kita jadikan teman sejati kita adalah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan di hati kita hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Delokon niku kanjeng Nabi. Gimana cara berjalannya Rasulullah? Gimana cara bicaranya Rasulullah? Apa pernah Rasulullah misu-misu ngadu domba mencaci maki? Niki tiru. Ojo niru wong sing ndak kena di kono. Niki. Maka napa? Kalau sudah kita di hati kita ada nama baginda Rasulullah, napa dawuh Kanjeng Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa mencintaiku dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ono sing takon ambek kula. Ada yang tanya sama saya, "Beb, enak ya dari Habib iku iso terbang." Enak dari Habib iso terbang, iso muluk. Awalnya be aku, Superman itu Habib tau boten. Lah kok Superman iso terbang?
Gatotkaca niku super apa Gatotkaca niku abdi napa mboten? Bukan, lho kok iso. Ini orang-orang bisa terbang, lekon tapi takon ambek aku tentang masalah terbang, ojo takon aku, takon ambek Superman. Nggih. Ini semua tergantung amalan kita. Loh, terus dhek takon apa? Lho niku lah dongeng deh. Superman itu tak dongeng. Lah lek aku ngomong wali niku iso terbang ya kon ngomong dongeng. Nggih, ya padha wae kon ambek aku. Niki maka napa? Maka semua itu tergantung amalan kita. Loh, ono ulama kok iso terbang ya napa carane kok iso terbang? Gimana amalannya kok bisa terbang? Lewat biyen itu Pak Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf beliau menghatamkan Al-Quran 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Lalu jenengannya apa? Kita gimana? Kepingin terbang, jalur terbang itu, tapi amalannya dari lakon. Kadang-kadang Isa ini itu bolong-bolong. Gimana? Di gini insya Allah ada orang di kulo. Jadi gini, maka apa? Maka ketika sudah Rasulullah di dalam hati kita ojo jenengan urip di dunia niki ojo mikirno sing lain, sing penting napa ridho Allah dan syafaat Kanjeng Nabi. Nah niki, maka dari itu gimana caranya supaya Rasulullah itu ada di hati kita? Gimana caranya kita ini cinta kepada Rasulullah? Maka dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menyebut-nyebut sesuatu tersebut. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita cinta kepada ulama, kalau kita cinta kepada habaib, kepada para kiai, kita sebut nama-nama mereka. Maka ketika kita menyebut nama Rasulullah, timbul rasa cinta di hati kita. Lalu man ahabbani kana mani fil jannah. Barang siapa mencintaiku, dia bersamaku di surga Allah. Dadi tombone Kanjeng Nabi. Makanya alhamdulillah sebentar lagi kita masuk bulan yang Kanjeng Nabi, bulan kelahiran beliau baginda Rasulullah. Agar kita menambah mahabbah kecintaan, perbanyak sholawat. Karena dengan sholawat ini Pak, dikatakan oleh seorang penyair, amaluna bainal qabuli wa raddiha illa sholatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita kadang-kadang diterima oleh Allah, kadang-kadang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita kadang-kadang diterima oleh Allah, kadang-kadang ditolak. Jenengan berdoa angkat tangan, ya Allah tolong kami ya Allah. Kadang-kadang doa kita diterima oleh Allah, kadang-kadang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa sholatu ala Nabi, kecuali bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan sholat tapi tidak ada sholawat, kira-kira sholatnya sah apa bukan? Tidak sah. Kita berdoa selalu apa? Pasti pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti ada sholawat. Karena apa? Ketika kita berdoa di situ ada sholawat, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat ini, sholawat, kita bersolawat artinya kita berdoa, artinya kita minta syafaat baginda Rasul. Jadi sing butuh sholawat ini kula lan jenengan napa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak butuh sholawat ini. Kanjeng Nabi tidak butuh sholawat kita, tapi kitalah yang butuh kepada Rasul. Karena artinya sholawat kita
kita berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah, meminta kepada Rasulullah syafaat baginda Rasul. Ketika semua nabi tidak mampu untuk memberikan syafaat, ketika semua orang tidak mampu memberikan